Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan tema protein, yang mana kami mengangkat judul penelitian yaitu perbandingan kadar protein susu UHT full cream pada penyimpanan suhu kamar dan suhu lemari pendingin dengan variasi lama penyimpanan dengan metode Zeldal. Lalu di kelompok kami ada beberapa pemateri ya. Pemateri yang pertama ialah Indira Agustina Khairinisa. Lalu pemateri yang kedua Dihayu Kagaluh. Pemateri 3 yaitu saya Andra Oktavian. Pemateri yang keempat Teja Wahyu Ilham, dan pemateri yang terakhir Ihsan Afif Awis. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh rekan saya Indira. Oke, baik, terima kasih Andra. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Kita akan membahas tentang protein yang dibagi menjadi 4, ada klasifikasi protein, fungsi protein, analisis protein, dan penjelasan protein pada susu. Yang pertama, saya akan menjelaskan komposisi dan ciri-ciri protein. Jadi protein adalah sumber asam-asam amino yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang hampir sama dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. Di dalam tubuh, protein terdiri dari protein struktural yang mengandung sulfur dan protein inti yang mengandung fosfor. Protein memiliki bobot molekul yang sangat besar, yaitu sekitar 6.000 sampai 2.500.000. Protein ini merupakan campuran yang bersifat koloid karena berat molekul protein sangat besar, sehingga bila protein dilarutkan dalam air akan membentuk dispersi koloid. Selanjutnya, protein memiliki tingkat kelarutan yang tergantung pada struktur dan fungsinya. Protein ada yang larut dalam air dan ada yang tidak pula dan ada pula yang tidak larut dalam air. Tetapi protein semuanya tidak larut dalam pelarut lemak, misalnya contohnya itu etil ether. Dan yang terakhir, protein terhidrolisis menjadi asam amino oleh asam atau basa kuat. Selanjutnya ada struktur protein. Di sini struktur protein dibagi menjadi 4, ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Yang pertama adalah struktur primer. Susunan linear asam amino dalam protein merupakan struktur primer. Jadi struktur primer ini menunjukkan jumlah, jenis, dan ukuran asam amino dalam molekul protein. Struktur protein primer ini hanya memiliki ikatan peptida. Selanjutnya, struktur sekunder. Struktur sekunder yang merupakan polipeptida berlipat-lipat. Struktur sekunder hanya memiliki ikatan polipeptida dan ikatan hidrogen. Struktur sekunder ini dapat didenaturasi menjadi primer dengan bantuan enzim. Yang ketiga, struktur tersier. Struktur tersier ini menunjukkan kecenderungan polipeptida membentuk lapisan lipatan atau gulungan. Struktur ini memiliki ikatan polipeptida dan ikatan hidrogen dan dapat didenaturasi menjadi protein sekunder. Dan yang keempat ada struktur kuartener. Struktur kuartener ini menunjukkan derajat persekutuan unit-unit protein. Jadi struktur ini memiliki ikatan polipeptida, ikatan hidrogen, ikatan elektrostatik, ikatan dipol-dipol, dan struktur ini tersusun dari gabungan antara struktur tersier, karena bentuknya hampir sama, jadi kayak gabungan struktur tersier. Dan apabila didenaturasi, struktur kuartener ini akan menjadi struktur tersier. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi protein. Klasifikasi protein ini dibagi menjadi 2, berdasarkan sifat kelarutan dan komposisinya. Berdasarkan sifat kelarutannya dibagi menjadi 6, ada albumin, globulin, prolamin, glutelin, protamin, dan histon. Untuk albumin sendiri, itu ciri-cirinya larut dalam air dan terkoagulasi panas. Contohnya itu lakta-albumin dalam susu. Untuk globulin, ini dia tidak larut dalam air dan terkoagulasi panas. Contohnya itu
ovoglobulin dalam kuning telur. Untuk prolamin, prolamin ini larut dalam air dan tidak terkoagulasi oleh panas. Prolamin ini basa kuat yang contohnya itu seperti salamin dalam salmon. Untuk glutelin, glutelin ini tidak larut dalam pelarut netral, namun larut dalam asam basa encer. Contohnya itu glutena dalam kondium. Terus ada yang terakhir ada protamin. Protamin ini larut dalam air dan tidak terkoagulasi oleh panas. Contohnya skrombin dalam ikan makarel. Dan yang terakhir ada histon. Histon ini larut dalam air dan tidak larut dalam amonia encer. Contohnya itu globulin dalam globin dalam hemoglobin. Selanjutnya menurut komposisi ini ada yang sederhana dan terkonjugasi. Kalau sederhana, maaf. Untuk yang sederhana, golongan protein apabila dihidrolisis asam alkali atau eter akan menghasilkan asam amino derivatnya. Jadi contohnya itu ada globulin, albumin, keratin, kolagen, elastin, dan globin. Untuk yang konjugasi, protein konjugasi adalah protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang denaturasi protein. Denaturasi protein ini adalah perubahan struktur protein kompleks menjadi struktur yang lebih sederhana yang diakibatkan oleh faktor fisik maupun kimia. Jadi denaturasi ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama panas, asam dan basa, garam logam berat, dan koagulasi. Dan untuk koagulasi ini dibagi menjadi 5 lagi. Ada koagulasi dengan pemanasan, ada koagulasi dengan asam, koagulasi dengan enzim-enzim, koagulasi dengan pelakuan mekanis, dan koagulasi dengan penambahan garam. Untuk denaturasi karena panas ini terjadi karena struktur protein berubah karena pengaruh temperatur yang tinggi sehingga terjadi perubahan pada struktur protein. Nah, untuk denaturasi dengan koagulasi ini ada 5. Untuk koagulasi dengan pelakuan mekanis ini contohnya dengan pengocokan. Selanjutnya, presentasi akan dijelaskan oleh Dia Ayu. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai fungsi protein bagi tubuh. Protein sendiri memiliki beberapa fungsi. Dalam darah, terdapat protein albumin yang berfungsi untuk menjaga tekanan osmosis. Kemudian ada protrombin dan fibrinogen, protein yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Kemudian ada gamma globulin dalam kekebalan. Selain itu, protein memiliki fungsi-fungsi umum, yaitu dia sebagai enzim, kemudian dia sebagai alat pengangkut dan alat penyimpanan, dia sebagai pengatur pergerakan, sebagai penunjang mekanis, sebagai pertahanan tubuh. Nah, sebagai pertahanan tubuh ini biasanya beberapa protein khusus, yaitu dapat mengenal dan menempel atau mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan sel-sel asing lainnya, biasanya dalam bentuk antibodi. Selain itu, terdapat pula media perambatan impuls syaraf. Next. Penentuan protein dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil beberapa metode yang bersumber dari buku Analysis Food edisi keempat. Metode yang pertama yaitu metode Jodal. Metode Jodal ini termasuk ke dalam metode tidak langsung, karena kadar protein yang dicari ditentukan melalui kadar nitrogen dalam bahan pangan, atau biasanya disebut dengan protein kasar. Prinsip dari metode Jodal ini adalah senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen akan mengalami oksidasi, kemudian akan dikonversi menjadi amonia dan bereaksi dengan asam pekat membentuk garam amonium. Kemudian ditambahkan dengan basa untuk menetralisasi suasana, reaksi, dan kemudian didestilasi dengan asam dan dititrasi untuk mengetahui jumlah N yang dikonversi. Nah, jumlah N yang dikonversi ini angkanya sebesar 6,5 ini berasal dari angka konversi serum albumin yang biasanya mengandung 16% nitrogen. Next.
pada metode Joule ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap destruksi. Pada tahapan ini, sampel akan dipanaskan dalam asam sulfat pekat sehingga terjadi destruksi menjadi unsur-unsurnya. Elemen karbon, hidrogen akan teroksidasi menjadi CO, CO2, dan H2O. Sedangkan nitrogen akan berubah menjadi NH42SO4 atau yang biasa disebut dengan amonium sulfat. Biasanya untuk mempercepat proses destruksi atau digesti ini, sering ditambahkan katalisator yang berupa campuran antara Na2SO4 dengan HGO. Penambahan katalisator ini akan mempercepat titik didih asam sulfat dipertinggi sehingga destruksinya akan berjalan lebih cepat. Nah, reaksi yang terjadi pada digesti ini seperti yang tadi saya jelaskan, karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen dari sampel ketika ditambahkan dengan asam sulfat akan terbentuk amonium sulfat. Kemudian pada tahap yang kedua yaitu destilasi. Pada tahap ini amonium sulfat akan dipecah menjadi amonia dengan penambahan NaOH sampai alkali kemudian dipanaskan. Agar selama destilasi ini tidak terjadi superheating atau pemercikan cairan atau timbulnya gelembung gas yang besar, maka biasanya dapat ditambahkan dengan logam zinc. Kemudian amonia yang dibebaskan selanjutnya akan ditangkap oleh larutan asam standar yang dipakai dalam jumlah berlebihan. Dalam reaksi ini, larutan asam standar yang digunakan adalah HCl berlebih. Dan destilasi akan diakhiri apabila semua amoninya terdestilasi sempurna, yaitu sudah tidak ada lagi basa. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap titrasi. Pada tahap ini, larutan asam pada penampung destilat akan dititrasi dengan NaOH, dengan larutan standar NaOH. Ini disebut dengan metode titrasi kembali. Kenapa? Karena jumlah asam yang bereaksi dengan amonia tersedia dalam keadaan berlebih sehingga melewati titik ekuivalen reaksi. Dan reaksi yang terjadi yaitu HCl yang tersiksa dari proses destilasi, kemudian ditambahkan dengan NaOH, akan menjadi NaCl2O. Nah, kemudian kadar nitrogen ini dapat ditentukan dengan rumus volume HCl sampel dikurangi dengan volume blanko dibagi dengan massa sampel dikali dengan 1000, kemudian dikali dengan normalitas HCl yang sebelumnya sudah distandarisasi. Normalitas NaOH yang sebelumnya sudah distandarisasi dikali dengan 14,008, kemudian dikali dengan 100%. Metode Joule ini memiliki beberapa keuntungan dan kelebihan. Keuntungan dan kekurangan. Keuntungan daripada metode Joule ini adalah dapat diaplikasikan pada semua jenis bahan pangan, kemudian dia tidak memerlukan biaya yang mahal untuk pengerjaannya, akurat, dan metode Joule ini merupakan metode umum untuk penentuan kandungan protein kasar. Dan selain itu dapat dimodifikasi sesuai dengan kuantitas protein yang akan dianalisis. Sedangkan kelemahan pada metode ini adalah jumlah total nitrogen yang terdapat di dalam itu bukan cuma nitrogen dari protein doang. Terus selain itu waktu yang diperlukan relatif lebih lama. Biasanya minimal 2 jam untuk menyelesaikan penentuan kadar protein dengan menggunakan metode Joule ini. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga yaitu Andra Octavian. Terima kasih dia. Selain ada metode Joule, ada metode lain untuk menentukan protein dalam suatu bahan pangan. Di antara metode itu ialah salah satunya metode Dumas. Metode Dumas ini pertama kali diperkenalkan oleh Jean-Baptiste Dumas pada tahun 1981, yang mana berprinsip pembakaran pada suhu 700 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius, yang dialiri oksigen murni. Dan metode ini dihasilkan N2 dan nitrogen oksida. Dan metode ini juga bisa mendeteksi nitrogen total seperti nitrogen anorganik, nitrit atau nitrat. Ya, next. Jadi untuk prosedurnya sendiri ialah pertama-tama sampel ya bisa ditimbang 100 sampai 500 mg gitu. Lalu setelah itu kita dapat memasukkan sampel tersebut dalam pelet timah. Nah, pelet timah ini maksud saya kapsul timah. Kapsul timah ini lalu kita peletkan ya. Kita peletkan, lalu kita masukkan ke combustion atau pembakaran yang mana akan direduksi dan masuk kolom bisi.
Lalu dari kolom di sini untuk absorbansinya sendiri dapat dideteksi gitu. Lalu untuk keuntungan dan kelemahan dari metode Dumas ini sendiri, diantaranya keuntungannya pertama saya bahas ya, tidak memerlukan bahan kimia berbahaya. Lalu yang kedua dapat diselesaikan dalam 3 menit. Jadi waktu deteksinya itu lumayan cepat ya. Lalu instrumen modern yang terotomatisasi dapat menghasilkan sampai 150 sampel. Jadi dapat mendeteksi 150 sampel gitu secara otomatis. Namun di balik keuntungan tersebut ada kelemahan. Di antaranya diperlukan perlengkapan yang mahal tentunya. Lalu yang kedua mengukur nitrogen organik total, tidak hanya nitrogen protein. Kan yang kita inginkan adalah nitrogen protein dalam makanan begitu. Lalu selanjutnya ada metode spektroskopi merah. Sesuai namanya, metode ini berprinsip pada penyerapan sinar infrared begitu. Nah, metode ini juga memiliki beberapa prosedur. Next. Nah, prosedur kerja untuk menentukan protein pada metode spektroskopi inframerah ini, yang pertama, sampel bisa ditimbang 200 mg, lalu sampel kita gerus, lalu kita peletkan. Ini sebenarnya mirip seperti metode Dumas ya. Terus kita berikan tekanan agar bentuknya solid ya oleh hydraulic pressure, lalu kita masukkan ke dalam holder dan kita dapat deteksi di IR spektro begitu. Yang mana kadarnya dapat kita tentukan melalui standar kurva standar gitu. Oh ya, metode ini juga cocok untuk mendeteksi protein dalam susu, biji-bijian, sereal, dan daging. Next. Selanjutnya ada metode Biuret. Nah, metode Biuret ini sebenarnya bisa digunakan untuk metode kualitatif maupun kuantitatif begitu. Metode Biuret ini next. Nah, metode Biuret ini pada prinsipnya ya adalah kita dapat mendeteksi warna ungu. Nah, warna ungu ini disebabkan oleh ion kuprik, yang mana ion kuprik ini adalah kompleks dari ikatan antara protein CuSO4 atau tembaga sulfat dan nitrogen maksud saya natrium hidroksida gitu. Jadi hasil reaksi protein, tembaga sulfat dan NaOH. Lalu untuk prosedurnya sendiri dapat dicampurkan 1 ml larutan protein dengan 5 ml reagen biuret. Nah, reagen biuret ini terdiri dari CuSO4, NaOH dan kalium tartrat. Nah, kalium tartrat di sini fungsinya untuk menstabilkan ion kuprik dalam larutan alkali begitu. Lalu untuk keuntungan dari metode Biuret ini ialah diantaranya lebih murah daripada metode Zeldal yang kita bahas awal tadi. Dan juga lebih cepat, yaitu kurang dari 30 menit. Metode ini lumayan sederhana begitu ya. Terus yang kedua, penyimpangan warna lebih jarang ditemui. Namun kelemahannya yaitu tidak sangat sensitif jika dibanding metode Lowry. Lalu yang kedua, absorbansi dapat berkontribusi dari pigmen empode jika itu ada. Nah, metode infrared ini dapat digunakan untuk mendeteksi protein dalam sereal, daging, protein kedelai, dan juga bisa sebagai uji kualitatif pada pakan ternak begitu. Next. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode Lowry. Metode Lowry ini pada prinsipnya ya adalah menggabungkan reaksi biuret, maksud saya reaksi biuret dengan reduksi reagen Folin CaCl2 oleh residu triptofan dan tirosin. Nah, metode ini juga menghasilkan warna kebiruan, yang mana gelombang 750 nanometer
ialah jika sensitivitas tinggi namun kadar protein rendah. Lalu digunakan panjang gelombang 500 nanometer jika sensitivitas rendah namun kadar protein rendah. Kadar protein tinggi maksud saya. Lalu keuntungan dari metode Lowry ini sangat sensitif, lalu kurang terbiaskan oleh turbiditas sampel, lalu lebih spesifik daripada metode lain kebanyakan. Dan metode ini cenderung lebih sederhana begitu ya. Namun kekurangannya yaitu warna bervariasi dengan protein yang berbeda daripada metode Biuret. Dan kekurangannya yaitu warna tidak baku untuk konsentrasi protein. Metode Lowry ini juga biasa digunakan untuk mendeteksi protein hasil ekstraksi. Next. Kemudian yang metode terakhir yaitu metode absorbansi ultraviolet 280 nanometer. Protein menunjukkan penyerapan yang kuat di wilayah ultraviolet 280. Sehingga ketika protein diukur pada 280 nanometer, protein ini menunjukkan penyerapan yang sangat kuat gitu. Terutama karena residu triptofan dan tirosin dalam protein. Karena kandungan triptofan dan tirosin dalam protein ini setiap sumber makanan cukup konstan. Absorbansi pada 280 nanometer dapat digunakan untuk memperkirakan konsentrasi protein, yaitu menggunakan hukum Lambert-Beer. Jadi ketika protein memiliki komposisi asam amino aromatik yang unik, koefisien kepunahan E280 atau absorptivitas molar harus ditentukan untuk setiap protein untuk estimasi kandungan protein. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama protein itu dilarutkan dalam larutan buffer atau alkali. Kemudian yang kedua, absorbansi dari larutan protein tersebut diukur absorbansinya pada 280 nanometer terhadap belangko. Dan konsentrasi protein tersebut dihitung dengan persamaan Lambert-Beer tadi, yaitu A sama dengan A plus BC. A sama dengan A kali B kali C. Yang mana A ini adalah absorbansi, A kecilnya absorptivitas, dan BC-nya sel or cuvette path length, yaitu lebar cuvette-nya, dan yang C-nya adalah konsentrasi. Metode ini telah digunakan untuk menentukan kandungan protein susu dan pada produk daging. Ini belum digunakan secara luas dalam sistem pangan. Jadi untuk metode ini masih sangat digunakan pada sistem-sistem penentuan konsentrasi protein pada pangan. Teknik ini lebih baik diterapkan dalam sistem protein yang dimurnikan atau pada protein yang telah diekstraksi dalam alkali atau agen denaturasi. Meskipun ikatan peptida dalam protein menyerap lebih kuat pada 150-220 nanometer daripada 280, daerah UV rendah lebih sulit untuk diukur. Jika dilihat dari keuntungannya sendiri, metode ini cepat dan relatif sensitif gitu, karena protein yang akan dideteksi lebih spesifik pada 280 nanometer jika diukur absorbansinya gitu di spektro UV-Vis. Kemudian yang kedua, tidak ada gangguan dari amonium sulfat sendiri dan garam penyangga. Yang ketiga, tidak merusak sampel dan digunakan untuk analisis lain setelah penentuan protein. Digunakan sangat luas dalam deteksi protein post-column. Kemudian kelemahannya, asam nukleat juga menyerap pada 280. Yang kedua, kandungan asam amino aromatik dalam protein dari berbagai sumber makanan sangat berbeda. Yang ketiga, solusi harus jelas dan tidak berwarna, karena kekeruhan akibat partikulat dalam larutan akan meningkatkan absorbansi secara salah. Sistem yang relatif murni untuk diperlukan pada metode ini. Next. Kemudian ini pada kali ini kelompok kami mengutip
jurnal dari Purnama, di mana beliau meneliti kandungan protein pada susu. Next. Menurut jurnal Purnama tahun 2019, beliau melakukan perbandingan antara kadar protein pada susu cair terhadap penyimpanan pada suhu kamar dan suhu lemari pendingin dengan metode Jeldal. Dilakukan pengujian dengan variasi lama penyimpanan, memilih susu cair UHT full cream sebagai sampelnya dikarenakan sampel ini tingkat kadar lemaknya lebih tinggi dibandingkan jenis susu lainnya, di mana diketahui semakin tinggi kadar lemak, maka semakin tinggi juga kadar protein dalam susu tersebut. Next. Pada jurnal yang kami angkat, yaitu pada jurnal Purnama, di mana beliau terdapat 2 metode untuk menganalisis kandungan protein di dalam susu UHT tersebut. Yang pertama ada uji kualitatif, uji reaksi Biuret, di mana reaksi ini didasarkan pada pembentukan kompleks untuk pembentukan kompleks ungu antara ion tembaga dan ikatan amida atau ikatan peptida dari protein dalam larutan yang sangat basah. Setiap ion tembaga ini mengkelat 4-6 nitrogen peptida tergantung pada proteinnya. Nah, metode ini itu didasarkan pada prinsip zat yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida dapat membentuk kompleks berwarna ungu dan dengan garam Cu dalam reaksi alkali. Metode Biuret ini merupakan metode yang lebih baik untuk menentukan kandungan larutan protein karena seluruh protein mengandung ikatan peptida. Jadi, untuk uji kualitatif menggunakan uji reaksi Biuret ini merupakan uji spesifik karena reagen yang terdapat pada reagen Biuret ini spesifik untuk digunakan pada penentuan protein pada susu. Jika dilihat dari reaksinya, next, inilah yang menyebabkan pembentukan kompleks warna ungu pada uji Biuret tadi. Jadi ketika protein direaksikan dengan tembaga sulfat dan NaOH, yaitu reaksi reagen Biuretnya sendiri, reagen Biuret ini dia akan bereaksi dengan protein di mana Cu ini akan berikatan dengan atom karbon yang di bawah, di mana warna yang terbentuk warna ungu ini terbentuk karena reaksi antara protein dan tembaga sulfat dari reagen Biuretnya sendiri. Next. Inilah hasil uji identifikasi dengan metode Biuret pada susu UHT full cream yang dilakukan oleh Purnama, di mana sampel A ini ketika direaksikan dengan uji Biuret positif mengandung protein dengan ditandai adanya perubahan warna menjadi warna ungu. Kemudian sampel B juga positif mengandung protein dengan ditandai adanya perubahan warna ungu. Kemudian yang ketiga digunakan kontrol, di mana putih telur ketika direaksikan dengan uji Biuret, ini juga menghasilkan mengandung protein juga dengan ditandai perubahan warna ungu. Kemudian kontrol yang terakhir yaitu kontrol negatifnya, yaitu Aquades, di mana membentuk warna biru, dan itu tidak mengandung protein pada kontrolnya tersebut. Next. Terima kasih Teja. Kemudian selanjutnya ini uji reaksi Jeldal yang sudah dijelaskan pada rekan kami. Untuk prinsipnya ini metode Jeldal merupakan penetapan kadar protein total dengan menghitung unsur nitrogen kadar N ini dalam sampel. Metode Jeldal
yang melalui 3 tahap proses, yaitu digesti, destilasi, dan titrasi. Dalam prosedur, dildal protein dan komponen makanan organik lainnya dalam sampel dihancurkan atau digesti dengan asam sulfat dengan adanya katalis. Nitrogen organik total diubah menjadi amonium sulfat. Hasil digesti dinetralkan dengan alkali dan disuling atau didistilasi menjadi larutan asam borat yang diubah menjadi nitrogen dalam sampel. Hasil analisis menunjukkan kandungan protein kasar makanan karena nitrogen juga berasal dari komponen non-protein. Perhatikan bahwa metode Dildal juga mengukur nitrogen dalam amonia dan amonium sulfat. Next. Jadi pada prosesnya bisa dilihat pada video berikut. Prosedur awalnya ini, labu disiapkan, labu Dildal, kemudian ditambahkan sampel dan dimasukkan batu didih. Lalu ditambahkan H2SO4 dan ditambahkan CuSO4. Penambahan dari CuSO4 atau K2SO4 sebagai katalisator yang bertujuan untuk mempertahankan titik didih asam sulfat sehingga destruksi berjalan lebih cepat. Tiap 1 gram CuSO4 dapat menaikkan titik didih 3 Celcius. Penambahan H2SO4 pekat ini bertujuan untuk memisahkan unsur nitrogen dan unsur lainnya dapat terlepas dari ikatan senyawanya. Terjadi penguraian menjadi unsur-unsurnya, yaitu C, H, O, N, S, dan P. Unsur N dalam protein ini dipakai untuk menentukan kandungan protein dalam suatu bahan. Kemudian sampel ini dipanaskan. Pemanasan ini harus tinggi supaya unsur nitrogen lainnya dapat terlepas dari ikatan senyawanya. Masuk ke proses destilasi. Destilasi ini adalah memisahkan zat yang diinginkan, yaitu memecah amonium sulfat menjadi amonia. Dengan menambah NaOH, 50% sampai alkalis, kemudian dipanaskan. Fungsi penambahan NaOH 50% ini untuk memberi suasana basah karena reaksi tidak dapat berlangsung dalam keadaan asam. Pada proses destilasi ini perlu ditambahkan batu didih yang bertujuan untuk meratakan panas dan menghindari pemercikan cairan maupun timbulnya gelembung gas yang besar. Amonia yang dibebaskan selanjutnya akan ditangkap oleh larutan asam. Kemudian proses ini dilanjutkan dengan proses titrasi. Dalam video ini tidak ditampilkan pada proses titrasi, tetapi pada prinsipnya ini kelebihan HCl 0,1 normal yang tidak bereaksi dengan amonia dititrasi dengan larutan standar NaOH dengan menggunakan indikator fenoftalin 1% sampai terjadi titik akhir, yaitu dengan berubahnya warna larutan menjadi merah muda konstan. Next. Berikut adalah grafik hasil dari kadar protein susu cair UHT full cream pada suhu kamar. Jadi sampel yang digunakan ini merupakan susu. Susu merupakan media cair yang mempunyai komposisi sangat lengkap sehingga tidak dapat bertahan lama bila disimpan pada suhu kamar. Susu disimpan pada suhu kamar akan mudah rusak jika tidak mendapat perlakuan seperti pasteurasi, pendinginan, atau pembekuan, dan pemanasan. Kerusakan susu yang tidak dikonsumsi ditunjukkan dengan meningkatnya mikroorganisme. Mikroorganisme meliputi bakteri, fungi, dan virus. Pada sampel ini dapat dilihat sampel A pada suhu kamar menunjukkan rata-rata protein ini menurun sangat drastis. Pada sampel A pada hari pertama itu atau hari ke-0 menunjukkan kadarnya 2,43%. Kemudian pada hari kedua kemudian terjadi penurunan kadar protein
sebesar 0,04%. Sampai pada hari ke-12 menjadi 2,32%. Sedangkan pada sampel B juga begitu pula pada hari ke-0 menunjukkan sampel memiliki 2,43 kadar nitrogennya, kadar proteinnya. Pada hari ke-2 memberikan hasil sebesar 2,38% hingga hari ke-12. Hari ke-12 itu memberikan hasil kadar sebesar 2,32%. Kemudian menurut SNI ini susu segar syarat mutu protein minimum 2,7%, sedangkan SNI tentang susu segar bagian 1 sapi minimum adalah 2,8%. Lanjut slide lagi. Berbeda dengan grafik kadar protein susu cair UHT pada suhu lemari pendingin. Pada suhu lemari pendingin ini dapat dilihat grafiknya itu agak konstan, tetapi penurunannya tidak signifikan sekali. Pada hari pertama pada kadar sampel A itu sebesar 2,39. Hari keempat juga terdapat 2,39 dan sampai hari ke-6. Selanjutnya hari ke-8 sampai ke-12 itu menjadi penurunan yang tidak terlalu signifikan. Pada sampel B juga memiliki kadar yang hampir sama, yaitu sebesar 2,38, tetapi pada hari ke-4, ke-6 sampai seterusnya mengalami penurunan. Jadi penurunan kadar protein selama penyimpanan itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti panas, pertumbuhan mikroorganisme, asam, basa, larut organik, pH, garam, logam berat, maupun sinar radiasi radioaktif. Lanjut slide lagi. Jadi dapat disimpulkan penelitian kadar protein pada sampel A dan sampel B tidak memenuhi syarat mutu segar. Karena pada syarat mutu SNI 0131411998, syarat mutu kadar protein minimum itu 2,7%. Sedangkan tadi pada kadar suhu kamar itu sebesar 2,32%. Begitu pula kadar yang sampel B. Untuk lemari dingin pada suhu lemari dingin itu sama memiliki kadarnya itu sebesar 2,36%, sehingga tidak memenuhi syarat baku mutu protein. Dan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh waktu dan suhu penyimpanan terhadap penurunan kadar protein. Penurunan protein yang terjadi pada hari ke-0 sampai hari ke-12 tidak signifikan karena sampel yang digunakan yaitu susu cair UHT full cream. Jadi susu cair UHT full cream itu layak dikonsumsi sekali minum, dan apabila kemasan yang telah dibuka, sebaiknya disimpan pada suhu lemari pendingin dan baik dikonsumsi tidak lebih dari 4 hari. Oke. Baik, demikian materi kami sudah sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mungkin ada informasi yang belum lengkap yang tadi kami barusan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.